Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syafitri dari program studi bimbingan konseling. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas perkuliahan dari mata kuliah Instrumen BK Non-Tes Unit 01 dengan dosen pengampu Ibu Jamila Aini Nasution SPD MPD. Nah, pada kali ini saya akan membuat video tentang interpretasi inventory tugas perkembangan atau biasa yang disebut dengan ITP. Nah, pertama saya akan menginterpretasikan berdasarkan profil kelompok. Pada tabel ini dapat kita lihat rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhannya yaitu 5,5 dan rata-rata tingkat capaian perkembangannya itu ditandai dengan diagram batang berwarna biru tua ini. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel ini rata-rata tingkat capaian tertinggi itu terdapat pada aspek kesadaran tanggung jawab dengan nilai 5,7, kemudian diikuti pada aspek landasan hidup religius, peran sosial sebagai pria atau wanita, dan kemandirian perilaku ekonomis dengan nilainya 5,6. Di sini dapat kita simpulkan nilai yang berada di atas rata-rata 5,5 menandakan bahwa tingkat capaian perkembangan mahasiswa itu telah optimal pada aspek-aspek tersebut. Nah, kemudian nilai di bawah rata-rata 5,5 yaitu nilai terendah terdapat pada aspek kematangan emosional dengan nilai 5,3, kemudian diikuti dengan aspek landasan perilaku etis dan kematangan intelektual dengan nilai 5,4. Nah, pada kategori tersebut menunjukkan mahasiswa itu masih memerlukan pengoptimalan pada tingkat perkembangannya. Nah, kemudian yang kedua saya akan menginterpretasikan berdasarkan 8 butir tertinggi tingkat capaian perkembangan. Pada diagram ini dapat kita lihat rata-rata tingkat capaiannya itu 5,5 yang ditandai dengan garis berwarna oranye. Nah, pada 8 butir tertinggi ini rata tingkat capaian perkembangannya itu berada di atas rata-rata 5,5, yang berarti bahwa tingkat capaian perkembangan mahasiswa itu telah optimal. Dan dapat kita lihat juga tingkat capaian tertinggi di sini adalah 6,4 yaitu terdapat pada aspek landasan hidup religius, dan 6,2 terdapat pada aspek kesadaran tanggung jawab dan landasan hidup religius. Hal ini tuh menunjukkan bahwa siswa tuh sangat optimal dalam nilai-nilai agama dan kesadaran tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga saya akan menginterpretasikan 8 butir terendah tingkat capaian perkembangan. Di sini pada diagram ini dapat kita lihat rata-rata tingkat capaian perkembangannya itu 5,5 yang ditandai dengan garis berwarna oranye. Kemudian diagram berwarna biru ini merupakan tingkat capaian perkembangan. Nilai tingkat capaian perkembangannya itu dimulai dari 4,7 hingga 5,1. Di sini dapat kita lihat item aspek di sini itu masih berada di bawah rata-rata tingkat capaian yaitu 5,5. Di sini nilai terendahnya itu dengan rata-rata 4,7 yaitu pada aspek kesadaran tanggung jawab. Kemudian persiapan diri untuk pernikahan dan keluarga dengan nilai 4,8 dan landasan hidup religius pada 4,9. Berarti hal ini itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu masih memiliki kekurangan dan memerlukan pengoptimalan tingkat perkembangannya. Nah, kemudian yang terakhir saya akan menginterpretasikan profil individu. Berdasarkan profil individu dari suatu kelompok, saya mengambil contoh dari nomor urut 2 yaitu Rosa Ayunanda. Nah, dapat kita lihat pada grafik diagram ini rata-rata tingkat capaian perkembangannya yaitu 5,5 yang ditandai dengan garis oranye. Dan tingkat capaian perkembangannya itu ditandai dengan diagram berwarna biru ini. Mahasiswa atas nama Rosa Ayunanda ini memiliki perkembangan yang optimal pada aspek kesadaran tanggung jawab dengan nilai tingkat capaiannya itu 6,7, kemudian pada aspek kematangan intelektual yaitu dengan nilai 6,3, kemudian pada aspek persiapan diri untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga yaitu dengan nilai 6,0, dan landasan perilaku etis dan peran sosial sebagai pria atau wanita dengan nilai 5,8. Nah, dapat kita ketahui pada aspek tersebut berada di atas nilai rata-rata tingkat capaian perkembangannya itu yaitu 5,5, yang berarti bahwa mahasiswa ini tingkat perkembangannya itu telah optimal pada aspek-aspek tersebut.
Nah, di sini dapat kita lihat pada diagram yang di bawah rata-rata tingkat capaian perkembangannya itu yaitu 5,5, berarti mahasiswa ini masih memerlukan pengoptimalan pada aspek penerimaan diri dan pengembangannya dengan nilai 4,5. Kemudian pada aspek wawasan dan persiapan karir dengan nilai 4,5. Kemudian pada kemandirian perilaku ekonomis dan kematangan hubungan dengan teman sebaya dengan nilai 5,0, dan terakhir pada aspek landasan hidup religius dan landasan perilaku etis dengan nilai 5,2. Nah, pada kategori ini masih perlu meningkatkan pengoptimalannya karena kategori ini tuh masih berada di bawah nilai rata-ratanya yaitu 5,5. Nah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan tentang interpretasi inventory tugas perkembangan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.